Dan untuk mengetahui arus lalu lintas di hari kedua Lebaran, saya langsung sapa dua tim arus mudik kita yang sudah berada di Jakarta dan juga Malang, Jawa Timur. Kita ke Desi terlebih dahulu. Selamat sore Desi. Desi, kita ingin melihat bagaimana dan kita ingin mendapatkan gambaran situasi di belakang Anda. Cukup padat arus lalu lintasnya seperti apa dan ini dari mana dan mau kemana ini jalur yang ada di belakang Anda ini, Desi? Ya, selamat sore Ferdi. Sebelum saya bercerita di mana titik saya berada sekarang, saya tadi sempat berkeliling di sekitaran pinggiran Jakarta, diawali pada siang hari tadi di kawasan Tangerang Selatan, di mana saya menemukan ada titik macet di sekitar Ciputat, yaitu dimulai dari Mega Mall Ciputat atau di Jalan Haji Juanda sampai ke Lotte Grosir. Kemudian arah sebaliknya juga terjadi kemacetan, di mana dimulai dari perempatan Pasar Jumat sampai ke titik kampus UIN Syarif Hidayatullah. Kemacetan itu memang biasa terjadi di hari-hari sebelumnya, tak hanya di Ramadan, karena memang ada penyempitan jalur dari perempatan masuk ke dua jalur saja sampai nanti lepas menuju ke Pasar Jumat. Kemudian untuk pantauan saya tadi di daerah Bekasi juga melihat kemacetan tidak begitu berarti terjadi, hanya beberapa ketersendatan terjadi di wilayah Transmart Kalimalang sampai ke Pasar Sumber Arta. Kemudian di sekitar Bekasi Timur dimulai di Transmart Juanda dan sampai ke perempatan Bekasi Town Square. Kita tahu banyak warga yang tak hanya bersilaturahmi ke rumah sanak saudara, tapi juga menggunakan kesempatan hari kedua libur Lebaran ini berbelanja ataupun sekedar makan-makan bersama di tempat pusat belanja ataupun mal. Kemudian sekarang saya berada di Jalan Lenteng Agung, Ferdi. Walaupun ini masih di wilayah Jakarta Selatan, tetapi ini menjadi jalur penghubung bagi warga dari Bogor, Depok yang ingin menuju Jakarta. Di belakang saya sini terlihat ada kemacetan yang sudah terjadi sepanjang 1 km, kira-kira dimulai dari putaran balik Gardu Lenteng Agung Timur sampai ke kampus ISIP atau Institut Ilmu Sosial Politik yang penyebabnya adalah adanya orang yang menyeberang dari stasiun Lenteng Agung ini tidak menggunakan jembatan penyeberangan orang atau JPO karena beberapa kondisi, misalnya mereka yang merupakan lansia ataupun membawa anak kecil, mereka merasa kesulitan untuk menaiki tangga JPO tersebut karena bentuknya yang begitu curam, sehingga mereka memilih jalan yang lebih pendek, yaitu menyeberang dari jalan pinggiran menuju ke kawasan stasiun. Dan hal ini sudah terjadi sejak siang tadi, dan juga kondisi ini sebenarnya dianggap lebih baik dibandingkan hari pertama Lebaran kemarin, yang kondisinya walaupun hujan lebat sejak jam 12 siang kemarin sampai malam hari, kondisi macetnya itu sangat parah di sini. Dan memang ini menjadi titik simpul macet yang biasa terjadi tak hanya karena libur Lebaran, tetapi saat bulan Ramadan juga terjadi kemacetan, dan juga di hari-hari biasa juga terjadi kemacetan karena adanya stasiun Lenteng Agung dengan kondisi seperti ini. Dan ada juga Polsek Jagakarsa yang disiagakan di sejak H-7 sampai H+7 Lebaran untuk mengatur lancarnya lalu lintas di daerah Lenteng Agung ini. Tak hanya cerita dari pengendara motor maupun mobil, Ferdi, pengguna jalan yang juga menggunakan jasa taksi online maupun taksi non-online atau taksi biru, itu juga mengaku kesulitan pada hari pertama maupun hari kedua Lebaran, di mana mereka kesulitan untuk mendapatkan kendaraan taksi online tersebut melalui aplikasi, karena memang kita tahu para supir mitra pengemudi juga harus menikmati saatnya mereka berkumpul dengan keluarga, sehingga jumlah mitra pengemudi yang ada di jalanan ini yang beroperasi cukup minim jumlahnya, sehingga para taksi online maupun taksi non-online harus sedikit sombong karena harus memilah-milah penumpang yang dengan tujuan yang kemana yang tidak terkena macet, walaupun mereka harus menikmati tarif yang sangat tinggi karena supply dan demand yang terjadi pada 2 hari Lebaran ini. Sampai saat ini juga Polsek di Jagakarsa juga menyebutkan bahwa kondisi kemacetan di kawasan Lenteng Agung ini yang menjadi jalur penghubung menuju Jakarta akan terjadi sampai H+7, sehingga petugas tetap terus disiagakan di sini untuk bisa mengurai kemacetan yang terjadi di kawasan Lenteng Agung ini, Ferdi. Baik, terima kasih Desi untuk laporannya. Kita sekarang
bergeser ke Malang, Jawa Timur. Sudah ada Rangga Umar, korespondensi CNN Indonesia di sana di exit tol Malang. Rangga, kalau kita lihat memang mungkin situasinya masih cukup dinamis begitu ya. Kadang padat, kadang juga lancar. Tapi kemudian kita ingin melihat dan memastikan lagi apakah ada skenario tertentu yang diterapkan oleh pihak terkait untuk mengatur dan memastikan lalu lintas kendaraan yang ada di sana ini lancar, Rangga, atau bagaimana? Jadi selamat petang, jadi saya tidak bisa terlalu mendengar suara Anda, tetapi saya bisa gambarkan di sini bahwa saat ini saya berada di Karanglo. Daerah Karanglo ini adalah satu-satunya akses masuk ke Kabupaten Batu, kabupaten yang terkenal sebagai tempat wisata dan destinasi untuk pelesiran dari warga Jawa Timur. Jadi ini adalah akses di sini sebelah kiri saya. Ini memang terlihat sedang berhenti ya, karena di depan sana, di sebelah kanan saya di bagian depan itu ada perlintasan kereta api. Nah, perlintasan kereta api di sini juga menjadi sumber kepadatan ya, karena frekuensi dari kereta api jurusan aglomerasi ke Malang ini juga cukup tinggi. Paling tidak dalam sehari ini ada bisa jadi 8 hingga 9 kali kereta api melintas di wilayah yang memang macet karena menjadi satu-satunya akses masuk jalan darat menuju ke wilayah Batu. Jadi dari sebelah kiri saya itu adalah sudah merupakan exit tol Pandaan Malang yang merupakan akses dari wilayah Pasuruan dan juga Gresik serta Sidoarjo. Itu kemudian jika kendaraan di akses tol Pandaan Malang bertemu dengan akses kendaraan dari tol Surabaya Malang ataupun dari Surabaya menuju Malang lewat arteri, lewat Lawang ataupun Singosari dan menuju ke Batu, maka akan menimbulkan kepadatan. Nah, kepadatan dalam catatan Satlantas Polresta Malang ini juga sudah terjadi sebenarnya, yaitu pada sekitar jam 8 pagi tadi. Situasinya hampir sama seperti ini pada saat sedang menunggu kereta api lewat, menunggu perlintasan dibuka. Deretannya ataupun iring-iringannya kendaraan, terutama kendaraan roda 4 sangat panjang. Saat ini mungkin relatif tidak terlalu panjang ya, karena sudah terurai sejak siang tadi, dan warga yang menuju ke Malang ini mulai berangsur-angsur mulai lengang ya, tetapi tadi sejak sore tadi sekitar jam 5 mulai banyak warga yang kembali akan menuju ke arah Batu. Jika situasinya seperti ini, maka biasanya maka arus dari Karanglo ini bisa diperkirakan akan padat merayap, bahkan ini hingga sampai sekitar pukul 21 nanti. Kemungkinan para warga yang berangkat menuju ke Batu dari berbagai arah, Sidoarjo, Gresik, Surabaya, Pasuruan, ini adalah warga yang memang hendak berlibur di H+3, Lebaran pada besok hari. Nah, situasi yang berbeda ini justru terlihat di beberapa ruas tol yang menuju ke Malang dan Batu. Sejak siang tadi, misalnya tol Japanan Pandaan Malang, kemudian tol Sidoarjo Porong ataupun tol Surabaya Gempol ini relatif lengang, karena tampaknya masih banyak warga kota Surabaya yang melakukan perjalanan ataupun melakukan kegiatan silaturahmi di dalam kota pada hari ini, termasuk juga melakukan wisata ini untuk wisata dalam kota Surabaya sendiri. Jadi memang relatif lenggang, dan ada beberapa menit ya sempat terjadi kepadatan, misalnya pada antrian di gate tol, khususnya di Surabaya Gempol ataupun Sidoarjo Porong, tetapi itu tidak berlangsung lama karena kemudian jasa marga membuka seluruh pintu tol dan akhirnya aksesnya bisa menjadi lebih leluasa lagi. Kita harapkan tentu saja kondisi di arah Batu ini yang pasti akan ramai ini, apalagi sekarang dengan turun hujan saat ini bisa lebih ditata lagi, karena saya melihat dari semenjak exit tol
Pandaan Malang hingga saat ini sudah ada 2 km dari tempat saya berada, exit tolnya itu tidak ada penjagaan polisi sama sekali. Jadi akan sangat membantu sekali jika sebenarnya ada beberapa petugas polisi yang membantu untuk mengatur, apalagi sekarang hari hujan dan bisa dipastikan dengan kepadatan seperti ini ya sampai nanti malam arah Karanglo menuju ke Batu, kawasan wisata terkenal di kota Jawa Timur ini pasti akan cukup padat. Ferdi. Baik, terima kasih koresponden CNN Indonesia Rangga Umara dari Jawa Timur dan juga sebelumnya ada Desi Aritonang dari kawasan Jakarta. Terima kasih teman-teman, selamat kembali bertugas dan tetap hati-hati.